Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku
cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Salam dan selamat pagi jemaat sekalian di mana saja Anda berada pada saat ini. Pada pagi ini, tajuk khotbah yang kita akan pelajari adalah visi ataupun mengenai dengan visi. Nah, beberapa tahun yang lalu gereja ini telah memutuskan supaya ada satu visi, dan visi itu seperti yang tertulis di hadapan kita, yaitu menjadi gereja pemangkin bersatu, bertumbuh dan bersaksi. Tetapi visi itu adalah fisik. Sebenarnya ada visi lagi yang serupa itu, tetapi saya katakan visi rohani lah. Sebab pada penghujungnya visi kita adalah tertumpu kepada visi rohani, yaitu visi di surga, di mana Allah telah berjanji untuk kita di masa akan datang ini. Nah, kepentingan visi, kepentingan seseorang ataupun satu-satu gereja untuk adakan visi adalah untuk merealisasikan satu figuratif atau sesuatu pandangan yang jauh. Bagi ISIB Pekan Menggatal, seperti yang saya katakan tadi, visi fisik adalah menjadi gereja pemangkin bersatu, bertumbuh dan bersaksi. Tetapi pada saat ini, pada khotbah saya hari ini, saya ingin meletakkan satu visi untuk rohani, yaitu yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, mengenai dengan pengangkatan, yaitu terangkat menyusung Tuhan di angkasa dan bersama Dia selamanya. Nah, visi ini adalah satu pandangan yang jauh, satu pandangan yang besar, dan visi ini adalah figuratif, pandangan jauh, yaitu dalam kerohanian terangkat menyusung Tuhan di angkasa dan bersama Dia selamanya. Visi sahaja tanpa komponen yang lain tidak lengkap. Oleh itu, ianya harus dilengkapi dengan pertama, visi seperti yang saya katakan tadi, dan yang kedua itu misi. Visi adalah figuratif pandangan yang jauh, sementara misi adalah jentera mencapai visi, dan misi kita adalah SIB ataupun SIB Pekan Menggatal. Selain daripada itu, kita ada beberapa matlamat. Matlamat itu adalah program-program yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah seperti aktiviti pelayanan kita harian ataupun mingguan ataupun bulanan yang kita rancang terlebih dahulu. Dalam kehidupan kita, untuk mencapai visi itu memang banyak rintangan dan banyak juga kemajuan yang harus dilalui. Antara detik-detik yang telah kita lalui sepanjang zaman, yang pertama, zaman global. Pada tahun sebelum 1900, kita boleh panggil itu adalah zaman kuno, sebab kita belum ada kemajuan apa-apa. Kita ada di antara kita yang masih tinggal di pendalaman ataupun di hutan. Pada tahun 1900, ini adalah masa penjajahan. Pada tahun 1914 sehingga 1918, terjadilah satu detik yang
kita panggil Perang Dunia Pertama, dan 22 miliar orang mati. Pada tahun 1918 hingga 1920 datang satu pandemik, yaitu dipanggil Spanish flu, dan 50 miliar orang mati. Pada tahun 1929 terjadi satu keruntuhan ekonomi dunia. Inflation berlaku, tiada kerja, tiada pekerjaan, dan tambahan pula ada kemarau panjang pada masa itu. Pada tahun 1933 pula, nah ini zaman Najis in power, yaitu satu kerajaan di Jerman yang telah berkuasa, dan kita tahu akibat dia banyak orang mati, kurang lebih 6 miliar orang Yahudi telah dibunuh pada masa itu. Pada 1939 sehingga 1945 datang lagi Perang Dunia Kedua. Kita ingat kalau di rantau kita ini yaitu Jepun terlibat. Pada 1952 jadilah Perang Korea. Pada 1964 hingga 1975 jadi pula lagi Perang Vietnam. Pada 1985 beberapa perang lagi yang kecil-kecil. Dan sehingga tahun ataupun masa kini 2020 datang pula yang kita panggil Perang Pandemik COVID. Kejadian di rantau pula. Tadi itu kejadian global. Nah, kejadian di rantau kita, yaitu di tempat kita, pada tahun 900, ini kita katakan kerajaan penjajahan. Karena banyak negara-negara dari Eropa datang di mana-mana di seluruh dunia ini untuk mencari tempat untuk menjadi wilayah mereka, dan itu kita namakan kerajaan penjajahan. Pada tahun 1950, nah mulailah di rantau kita ini diberi kemerdekaan. Malaya, Singapura diberi kemerdekaan dulu, baru dalam 60-an Sabah dan Sarawak mendapat kemerdekaan daripada British, tapi kita digabungkan dengan Malaya pula. Pada 1970 ini kita telah merasa pemerintahan sendiri. Pada 1980 bermula pula pergelutan politik. Pada 1990 Kerajaan Patih Malaya berkuasa di Sabah. Dan pada tahun 2000 Kerajaan Barisan Nasional adalah memerintah di seluruh negara Malaysia termasuk di Sabah ini. Pada tahun 2019 BN kalah diganti dengan PH, dan pada tahun 2020 Kerajaan PH runtuh. PRN Sabah diadakan dan akhirnya PN Perikatan Nasional memerintah. Tapi yang unik dan yang ditunggu-tunggu oleh semua warga Malaysia pada 2020 ini adalah wawasan 2020. Tetapi wawasan 2020 pula itu gagal disempurnakan. Ada kemajuan sedikit, tapi pada keseluruhannya wawasan 2020 itu gagal. Nah, apabila kita tinjau kembali skenario detik-detik yang telah berlaku dalam zaman global dan zaman di rantau kita, mari kita berpikir pula apa seterusnya bakal yang kita lalui di masa akan datang ini. Nah, pastinya banyak perkara yang akan kita lalui,
Dan mungkin ada yang kita sempat lalui, ada juga yang kita tidak sempat lalui, tapi anak cucu cicit kita akan melaluinya nanti. Pertama, Wahyu pasal 13 ayat 16, 17 dan 18 ini mengenai dengan nubuatan. Ada menyentuh, ada ataupun ada terbabit mengenai dengan corona, vaksin, chip, dan 66. Dan semua tajuk-tajuk ini boleh didapati penerangannya di dalam YouTube sekarang ini. Dan saya galakkan jemaat untuk mencari tajuk-tajuk ini di dalam YouTube di handphone masing-masing bila ada kesempatan lah. Namun kebanyakan tiba-tiba ini adalah di dalam bahasa Inggris. Kepada siapa yang boleh mengerti sedikit bahasa Inggris, saya rasa lebih bagus kita mendapat membuka itu dan belajar, mendengar, dan supaya kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dikatakan corona, vaksin, chip, dan 66. Sama ada itu akan berlaku di masa akan datang ini, ataupun memang sudah berlaku sebenarnya. Tapi di dalam ayat yang lain telah merayu kita supaya siapa yang bijaksana pelajarilah firman Tuhan, dia bilang. Jadi yang kedua ini 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, 16 dan 17. Ini mengenai dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang mendahului kedatangan Tuhan adalah kebangkitan kepada yang sudah mati, disusuli dengan pengangkatan kepada yang masih hidup. Nah, ini masa akan datang. So, inilah perkara-perkara yang akan berlaku di masa depan yang bakal kita lalui, sama ada kita sendiri ataupun keturunan-keturunan kita di masa akan datang. Tapi ia tetap berlaku karena ini telah dijanjikan, telah dituliskan di dalam buku Alkitab kita. Nah, bagi yang terakhir, di dalam firman Tuhan ada mengajar tentang waspada. Apabila kita melalui ataupun membaca ataupun mempelajari tentang apa yang saya katakan tadi tentang apa yang seterus bakal kita lalui, dan juga tentang kedatangan Tuhan, di dalam firman Tuhan ada menyatakan supaya kita harus berwaspada. Matius 7 pasal 15 telah mengatakan, waspadalah nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Nah, ini menyamar seperti nabi-nabi palsu ini boleh ditafsirkan sama ada individu, orang individu, ataupun media. Sebab media ini sekarang ini berleluasa di mana-mana dan sangat mempengaruhi kepada manusia atau manusia di bumi pada masa kini. Yang pertama kita belajar di sini Matius pasal 7 ayat 15 adalah waspada tentang nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu ini boleh jadi orang individu ataupun media. Dan orang individu dan media ini yang dimaksudkan nabi-nabi palsu ini yang menyesatkan kita. Karena di dalam media sekarang ini kita tidak tahu mana yang benar,
dan mana yang tidak benar. Tapi ia cepat merebak dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Nah, kedua, Matius pasal 7 ayat 17. Ini mengatakan supaya waspada kepada semua orang. Semua orang ini tidak kira siapa ya. Sama ada kau seorang Kristen, seorang pastor, ataupun seorang pendeta pun terlibat di dalam lingkungan kepada semua orang ini. Kepada semua orang yang akan menyerah kamu kepada majelis agama. Dan ini kita boleh perhatikan agama ini, terutamanya di Malaysia ini, karena kerajaan kita di Malaysia ini telah membuat ataupun menaruh ataupun menulis tentang keagamaan di seberang ini di dalam perlembagaan dan tidak boleh dilanggar. Sepertinya kita dilarang menggunakan beberapa perkataan yang memang ada mereka pakai, dan sebenarnya diorang melarang kita untuk memakainya. So ini pun kita hati-hati juga tentang kerajaan. Yang ketiga dan yang terakhir, kita harus waspada mengikut Matius 16 ayat 6, berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, siapa ini yang ragi ini, dan siapa Farisi dan siapa Saduki? Farisi, kalau dalam tulisan yang dulu-dulu punya, cerita yang lama punya, waktu kerajaan dulu-dulu di Israel sana, adalah orang Persia ataupun orang Iran sebenarnya. Orang Persia ataupun Iran ini pada suatu masa dulu telah menjadi satu kerajaan yang sangat kuat di rantau ataupun di rantau sana, di rantau di Arabian Peninsula sekarang inilah. Dan orang Persia ataupun Iran yang berkuasa zaman itu, ini orang Farisi. Dan ini maksudnya orang yang Farisi ini orang yang mempunyai pangkat, mempunyai pengaruh ataupun kerajaan. Sementara Saduki adalah ahli sek ataupun ahli macam satu pati lah, ahli pati Yahudi yang tidak percaya kepada kebangkitan dan Roh Kudus. Nah, ini Saduki punya perangai ini, dia tidak percaya kepada kebangkitan dan tidak percaya pula kepada Roh Kudus. Dan inilah di antara kita sekarang ini, walaupun kita sepatutnya lebih tahu pada zaman ini karena banyak informasi yang kita boleh baca, tetapi ada juga orang yang tidak percaya beberapa perkara yang tertulis di dalam Alkitab ini. Dan masih lagi ada orang tidak percaya kepada kebangkitan dan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kita diberitahu untuk waspada. Dan ragi, apa ini ragi? Ragi adalah bahan rempah, pengawet, perasa, ataupun dalam bahasa dusun itu sasan. Nah, apa arti ini? Ini adalah seperti umpan, sebab dia memberi perasa sedap. Kita ikuti ataupun kita anuti. Jadi kita hati-hati dengan umpan-umpan yang manis seperti gula-gula. Biasanya di dalam hal politik yang selalu ada cakap begitu. Tetapi itulah di dalam iman kita, di dalam gereja kita, di dalam anutan kita Kristen ini, banyak ragi-ragi yang mengalir rohan kita. Dan itulah kita telah diberitahu untuk waspada kepada nabi-nabi,
individu atau media, kita diminta untuk waspada kepada orang yang berkuasa, majelis agama, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berjaga-jaga kepada Farisi yang menunjukkan yang berkuasa, Saduki, orang-orang yang golongan orang yang tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mungkin bukan semua, tapi beberapa yang penting seperti kebangkitan dan Roh Kudus, orang tidak percaya. Dan ragi adalah umpan, rempah, pengawet, perasa yang menarik bagi orang-orang pada masa ini, dan terutama bagi kita orang Kristen yang menganut pengikut Kristus, tidak dikecualikan dengan terpedaya dengan umpan-umpan seperti yang dikatakan dan yang ditulis untuk waspada di dalam buku Injil Matius ini. Jadi jemaat yang dikasih, walaupun pada masa ini kita tidak dapat berkumpul untuk beribadah seperti kebiasaan kita, tetapi jangan lupa untuk terus membaca dan merenungi firman Tuhan, sebab dengan itu maka iman kita tidak akan menjadi lemah. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pengertian firman-Mu yang kami belajar pada hari ini, dan kami mohon supaya Engkau menolong kami, supaya kami lebih mengerti dan kami dapat mengenali, supaya kami dapat berwaspada tentang hal-hal yang mengelirukan kami di dalam keadaan yang berlaku di dalam dunia pada masa kini. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Semua ini kami serahkan dan handalkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, mari kita berdoa untuk pemberkatan pulang. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas pemberkatan-Mu kepada kami semua. Pada hari ini kami telah beribadah padamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari di dalam ibadah pada hari ini, Ia akan memberi kelegaan, memberi damai sejahtera, dan memberi kekuatan bagi kami untuk meneruskan hidup ini di dalam beberapa hari akan datang ini. Jemaat yang dikasihi, pulanglah dengan pengetahuan bahwa Allah Bapa sentiasa menyertai kita, memberkati kita, sehingga kita dapat bertemu kembali di tempat ini minggu hadapan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih karena semua ini kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih.